Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa li jami' hamalatil Qur'anil azim wa jamil qurra'il muhlisin wa jami'il mufassirin wa li syafaati hadhil ilmi wa hadhil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad falahunna tsumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis-sulusi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghairu mudhar wasiyatan minallahi wallahu alimun halim. Walakum nisfu, dan itu bagi kalian semua nisfu ma. Adapun separuh warisan. Ini tentang kalau dalam tata hukum waris itu seorang suami andaikan istrinya meninggal itu dia mendapatkan bagian separuh jika kok istrinya tadi dengan dia maupun dengan suami sebelumnya itu tidak punya anak, pokoknya tidak punya anak sama sekali. Perempuan tadi tidak punya anak sama sekali, maka kalau kok demikian bagian daripada suami andaikan istri itu meninggal bagiannya adalah separuh. Nah itu kalau tidak punya anak sama sekali baik dengan dia maupun dengan suami-suami yang sebelumnya. La fa in kana, maka jika ada lahunna bagi perempuan tadi siapa waladun seorang anak, falakum maka itu bagi kalian semua ar-rubu, adapun bagiannya seperempat mimma dari harta-harta tarokna yang meninggalkan siapa perempuan tadi mimba diwasiyatin setelah menyelaksanakan wasiat yusina yang pada berwasiat siapa perempuan yang meninggal tadi biar dengan wasiatnya tadi audainin atau sudah membayar hutang. Jadi kalau perempuan tadi tidak punya anak sama sekali baik dengan dia maupun dengan suami yang sebelumnya, bagian daripada suami adalah separuh. Namun andaikan kau punya anak, maka bagian suami adalah seperempat, separuh daripada separuhnya separuh. Itu nanti didapatkan oleh seorang suami andaikan sudah membayar atau melaksanakan wasiat atau membayar hutang-hutang perempuan tadi. Wa al-haqa, dan juga bertemu, maksudnya itu hukumnya sama bil waladi dengan anak, fi dzalika di demikian hukumnya entah setengah atau seperempat tadi. Siapa waladul ibni, anaknya anak laki-lakinya anak bil ijma'i menurut hukum ijma. Artinya begini, upomo dulu ada anaknya Pak, tapi anaknya sudah mati. Maka yang demikian itu berarti hukumnya ya ada anaknya, berarti bagiannya seperempat karena cucu laki-laki dari anak laki-laki itu statusnya sama dengan anak laki-laki. Lah itu begitu. Makanya nanti hukumnya sama. Walahunna,
tadi kan untuk laki-laki, andai kan istrinya meninggal. Walahunna, dan itu bagi seorang perempuan, aizaujati artinya pasangan perempuan, taat dadu taat dadna, baik itu berhitung, maksudnya berhitung tuh istrinya 2 atau 3 atau 4, aula ataupun tidak, arrubu'u adapun bagiannya 1/4, mimma dari harta-harta, taroktum yang meninggalkan siapa kalian semua, inlam yakun jika tidak ada lakum bagi kalian semua, siapa tidak ada itu lakum bagi kalian semua, siapa waladun seorang anak, minhunna dari perempuan tadi, au min ghairihinna atau dari selain perempuan tadi. Falahunna, maka adapun bagian seorang istri yang ditinggal mati suami, tapi suaminya tidak punya anak, baik dari mbok yang lainnya atau dari dia, falahunna, maka itu bagian perempuan yang seperti itu, asumunu, adapun bagiannya 1/8, mimma dari harta-harta, taroktum yang meninggalkan siapa kalian semua, mimba diwasiatin setelah melaksanakan wasiat, tusuna yang pada berwasiat siapa kalian semua, biha dengan wasiat tadi, audainin atau sudah untuk membayar hutang. Jadi kalau laki-laki ditinggal istrinya, sedangkan istri itu tidak punya anak sama sekali, baik itu dari suami yang dulu ataupun dengan dia, maka bagian suami adalah separuh. Andai kan punya anak atau punya cucu dari anak laki-laki, maka bagiannya 1/4 itu untuk laki-laki. Lah, kalau kok seorang laki-laki yang meninggal, maka bagian istri itu adalah 1/4. 1/4 itu kalau istrinya 1 ya untuk 1 orang, kalau istrinya 2 ya dibagi 2 orang, kalau istrinya 3 ya dibagi 3 orang, kalau istrinya 4 ya dibagi 4 orang. Bagiannya 1/4 jika laki-laki tadi tidak punya anak. Nah itu, jadi rumusnya begitu, punya anak pada. Nah, kalau tidak punya anak sama sekali, berarti bagian istri 1/4, maksudnya anaknya laki-laki tadi loh. Nah itu, umpama saya menikah di istri yang dulu tidak punya anak, istri sekarang juga tidak punya anak, terus saya meninggal, maka bagian istri saya dari warisan saya itu 1/4. Nah, baik istri saya itu 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, maka 1/4 itu dibagi di orang-orang itu tadi gitu. Nah kalau saya kok kebetulan punya anak, saya mungkin beristri yang dulu itu saya punya anak, dengan sekarang tidak punya anak. Baik anak dari istri yang dulu maupun istri yang sekarang, kok saya meninggal, kok saya punya anak, maka bagian seorang istri tadi adalah 1/8 itu dari sisa-sisa untuk membayar utang, untuk membayar wasiat. Wa waladul ibni, dan anaknya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, fidzalika di dalam demikian tentang hukum waris itu, kalau waladi hukumnya sama dengan anak laki-laki, ijma'an di dalam ijma'nya. Umpama saya punya anak kemarin tuh laki-laki kok ninggal, tapi dia punya anak juga yaitu laki-laki, maka hukumnya sama, bahwasanya dia mempunyai anak lah gitu. Jadi warisannya balik ke cucu sebagai gantinya anak laki-laki yang meninggal tadi. Wa ingkana, dan jika ada siapa rojulun seorang laki-laki itu yurasu mewarisi siapa laki-laki tadi, sifatun sebagai sifat yurasu yang mewariskan gitu, wal khobar, dan juga boleh jadi khobar. Kalau jadi khobar wa ingkana, nah, siapa rojulun itu, nah gitu, yurasu boleh, wa ingkana rojulun yurasu yang mewarisi gitu juga boleh. Itu kok kalalatan, ibaratnya tidak punya anak, tidak punya ayah, ailawaladun, artinya tidak punya orang tua, lahu bagi orang yang meninggal tadi, walawaladun juga tidak punya anak. Jadi kalalah itu seseorang yang tidak punya bapak, yang sudah tidak punya bapak dan juga tidak punya anak, itu namanya kalalah.
Awimro'atun atau seorang perempuan turosu yang mewariskan siapa perempuan tadi kalalatan juga dia tidak punya bapak juga tidak punya anak, walahu dan itu bagi seorang laki-laki atau perempuan tadi aulil maurusi bagi orang ahli warisnya kalalatan yang tidak punya anak dan orang tua tadi akun ada seorang saudara laki-laki au uhtun atau ada seorang saudara perempuan aimin ummin artinya dari seibu wa qoro'a dan membaca siapa bihi dengan akhun au uhtun siapa Ibnu Mas'ud wa ghairu dan selain Ibnu Mas'ud falikuli wahidin maka bagi saudara laki-laki dan saudara perempuan min huma dari keduanya saudara laki-laki dan saudara perempuan as-sudusu adapun bagiannya 1/6 mimma dari harta-harta taroka yang meninggalkan siapa orang yang meninggal tapi dia tidak punya bapak sudah nggak ada dan anaknya juga sudah tidak ada maka baru saudara laki-laki atau saudara perempuan itu mendapat bagian warisan nah gitu lah. Andaikan seorang yang meninggal itu kok punya saudara laki-laki atau saudara perempuan, sedangkan yang meninggal itu ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka saudaranya namanya terhalang. Nah itu ya, dia ahli waris tapi terhalang karena ada anaknya yang meninggal tadi. Nah makanya kemarin ada 5 orang ini yang tidak terhalang sama sekali, kalau lainnya itu terhalang, yaitu anak laki-laki, anak perempuan itu tidak terhalang siapapun, bapak atau maknya mati tetap dapat warisan, bapaknya yang mati, maknya yang mati, terus istri atau suaminya yang mati, maka 5 orang itu pasti dapat warisannya dalam hukum gitu ya. Nah kalau selain itu bisa terhalang, contoh saudara laki-laki tadi, nah, contoh saudara perempuan itu kok yang meninggal tadi punya anak laki-laki atau perempuan, maka dia tidak mendapat warisan karena terhalang oleh anak. Nah, gitu ya. Fa'ingkanu maka jika ada siapa mereka, maksudnya itu saudara laki-laki atau saudara perempuannya yang meninggal, tapi yang meninggal tadi kebetulan tidak punya bapaknya sudah nggak ada, anaknya yang nggak punya, makanya disebut kalalah tadi. Ai ikhwatun artinya saudara perempuan wal akhwatu dan juga saudara-saudara perempuan minal umi yang seibu aksaro yang lebih banyak min dalika dari demikian ai min wahidin artinya lebih dari 1 orang fahum maka adapun mereka itu surokaun sama-sama fisulusi di dalam bagian seperti 3. Upomo yang meninggal tadi kalalah artinya tidak punya bapaknya sudah ada nggak ada juga dia tidak punya anak, maka dia umpama kok punya saudara perempuan 2, 3 atau 4, maka bagiannya 1/3 dibagi orang 2 atau 3 atau 4 tadi, gitu maksudnya. Yastawi yang sama bagiannya, yastawi yang sama fihi di dalam bagiannya siapa dakarohum laki-laki di antara mereka wa asnahum dan perempuan di antara mereka. Jadi bagiannya 1/3. Saudara laki-laki ya 1/3, saudara perempuan ya 1/3. Tinggal saudaranya berapa? 3 ya 1/3 tadi dibagi orang 3 atau orang 2 tadi ya gitu. Mimba diwasiatin setelah melaksanakan wasiat. Yuso yang berwasiat siapa seorang yang meninggal tapi tidak punya anak. Anaknya sudah nggak ada, bapaknya sudah nggak ada tadi, biha dengan wasiat tadi, audainin atau sudah membayar hutang, ghairu mudorrin yang tidak membahayakan. Lafadz ghairu mudorrin itu halun sebagai hal min domiri yuso dari domirnya lafadz yuso. Ghairu madkhuli dorori artinya tidak menjadikan memasukkan bahaya alal warosati atas ahli warisnya
Maksudnya wasiatnya tadi itu tidak berpengaruh dengan pembagian warisnya. Bi ayuso gambarannya jika berwasiat siapa orang yang kalalah tadi, bi aksaro dengan lebih banyak minas solusi dari seperti tiga. Jadi orang kok sodakoh atau berwasiat atau wakaf lebih sepertiga itu boleh selagi tidak ibaratnya itu mengganggu harta yang masih ditinggal masih banyak gitu maksudnya ya itu. Wasiatan sebagai wasiatnya masdarun sebagai masdar muakkadatun yang dikuatkan liyusikum untuk lafadz yusikum. Minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala wallahu dan adapun Allah itu alimun zat yang sangat mengetahui bima dengan segala sesuatu dabbaro yang mengatur siapa Allahu kepada ma li khalqihi untuk makhluknya Allah min min ada lagunya damir Rano ya minal faraidi ngono tok ya. Nah, ini ada lagunya. Minal faraidi dari bagiannya. Artinya begini. Jadi wallahu alimun bima dabbarahu li khalqihi. Allah tuh sangat mengetahui bahwa Allah mengatur begitu itu ya. Allah lebih mengetahui bahwa itu lebih baik untuk mereka, untuk makhluknya. Pokoknya segala sesuatu yang Allah atur itulah yang paling baik untuk makhluknya. Kita yang terkadang dikarenakan nafsu kita ngatur-ngatur agama ini kita atur-atur menurut nafsu kita atau demi kepentingan kita. Lah itu yang tidak boleh gitu ya. Kita tidak mau saja, cuman jangan maksa agama itu supaya nurut pendapat kita yang nurut pendapatnya agama atau pendapatnya Allah dan Rasul. Nah gitu. Ya kadang repot nggak sama dengan kita terus salah katanya. Ya tidak boleh begitu. Itu namanya kita menempatkan agama menuruti daripada nafsu kita. Ya kita tidak mau ya sudah, tapi jangan sampai kita mengatur-ngatur seolah-olah itu ibaratnya harus sama dengan kita. Halimun juga Allah tuh zat yang apa itu istilahnya ya, belas kasihan ya, tapi yang sangat. Maksudnya belas kasihannya itu bitakhiril ukubati dengan mengakhirkan siksa. Aman dari orang-orang kholafahu yang tidak mencocoki atau apa ya, melanggar kepada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya enak-enak orang Islam tuh. Dosanya sekarang ya kan ditunggu sampai tobat. Upama pun tidak tobat nanti Allah nyiksanya ya besok di akhirat. Apa ndak enak itu. Makanya kadang tuh orang tuh kelantur. Maksudnya kelantur tuh begini, berbuat begini ya basing, berbuat begini basing ya kan. Oh nyatanya tidak langsung digebuk sama Allah, tidak langsung dipukul sama Allah, padahal Allah itu tidak memukulnya itu karena saking halimnya, saking belas kasihannya kepada makhluknya. Ditunggu dulu, siapa tahu nanti tobat loh gitu loh. Nah, makanya kita tidak boleh ada orang kok berbuat jahat, berbuat tidak benar, terus kita katawa itu tidak benar, ini tuh belum finalnya tuh kalau mati. Nah itu baru mati kemarin tuh Pak Rozak ya. Umpama orang tuh koplosan terus ya kan, zino terus mati ya kan. Kemarin ketika disaksikan ingat ya gitu, baik kok buru mayat ini baik ya kan gitu. Nah kenapa kok begitu? Nah dia sudah berhenti dari maksiat. Mati itu apa namanya, cara atau istilahnya tuh solusi terbaik untuk berhenti dari maksiat. Makanya ben oplosan terus mau kan, atau ngerusui bojone tanggone terus ini baik apa buru ya sudah ditahan baik gitu baik kan. Kenapa begitu? Wong sudah mati tidak bisa ngerusui bojone tanggone tidak bisa maling sawitnya Pak Janis lagi ya kan, baik wong mati sudah berhenti dari
maksiat. Itu maksudnya gitu ya. Itu maksudnya halim di sini, bahwa Allah masih tunggu kita itu, ditunggu sama Allah, siapa tahu nanti tobat. Jadi Allah mengakhirkan siksanya itu termasuk daripada sifat halimnya Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang tidak cocok dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khassat, dan dikhususkan apa as-sunnatu sunnah, turisu diwariskan mingda karin dari laki-laki, biman di dalam orang-orang, laisa yang tidak ada, fihi di dalam hal tersebut itu maniun, mencegah min apa tulisannya itu kok nun lam apa kola tulisan apa Pak? Kok kok tak lam. Jadi warisan itu dicegah ya. Wa khassah, dan khusus apa as-sunnatu sunnah yang mengaturkan turisu mewarisi min dakarin dari orang-orang laki-laki, biman dengan orang-orang laisa yang tidak ada siapa ahli waris tadi, fihi di dalam ahli waris tidak ada itu maniun penghalang. Contohnya min qatlin dari membunuh. Bapaknya meninggal, tapi meninggal tadi yang bunuh anaknya, harusnya anak tadi kan dapat warisan. Tapi kalau dia membunuh bapaknya tadi, maka dia terhalang dari warisan. Awitilafi dinin, atau beda agama, aurikin atau budak itu Pak, murtad ya. Awitilafi dinin, atau beda agama, aurikin atau murtad gitu. Jadi kalau kita punya anak kok murtad, maka dia tidak mendapat bagian warisan. Atau dia anak kita tapi dia beda agama dengan kita, atau dia membunuh daripada kita tadi, maka juga terhalang dari mendapatkan warisan. Tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Tilka, adapun demikian al-ahkamu, hukum-hukum al-madhkuratu yang sudah diterangkan, min amril yatama, dari perkaranya tentang anak-anak yatim kemarin, wama, dan hukum-hukum ba'dahu yang setelah tentang anak yatim kemarin, ya tentang warisan, tentang perempuan kemarin, itu hududullahi, syariatnya Allah, syariat syara'i'uhu, artinya peraturannya Allah, allati, yaitu syara'i atau hudud, hadda, yang memberi peraturan siapa Allah kepada syara'i tadi, li ibadihi, untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syariat itu bukan kok ibaratnya itu menghalangi manusia untuk berbuat yang bebas, tetapi syariat itu mengatur. Ibarat kita di jalan tuh undang-undang tuh loh, undang-undang. Oh Pak Ismadi kalau jalan pakai mobil atau pakai motor disuruh sebelah kiri. Nanti kalau ada tanda merah berhenti, ada tanda kuning hati-hati, kalau ada bengkok gini itu tikungan, ya jangan lurus baik, dan seterusnya. Jadi kalau nak berhenti sen kiri, nak berhenti ke kiri, kalau nak belok sen kanan. Lah itu syariat itu ibaratnya begitu. Jadi Allah buat untuk mengatur manusia itu supaya tertib lah gitu loh. Wayahnya sholat, wayahnya kerja, wayahnya sodako, wayahnya kelon, senengannya Pak Janis itu. Berang ngantuk deh maksudnya. Jadi syariat itu yang sudah ditentukan Allah itu untuk mengatur hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa dikasih syariat tadi? Liyak malu, supaya mengerjakan siapa hamba-hambanya Allah tadi, biha, dengan syariatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wala ya'tadu, dan jangan berpaling, jangan memalingkan diri kepada syariat. Terus pokoknya sebagaimanapun kita bisa, yuk kita kerjakan. Andai kan kok kita belum bisa mengerjakan, yuk jangan terus menteng-menteng, terus ibaratnya seolah-olah kita tuh nggak popok gitu loh. Yuk menyadari bahwa kita belum mampu untuk mengerjakan. Gitu apa repot. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Waman, dan barang siapapun itu, laki-laki maupun perempuan, yuti'i, yang taat siapa man atau orang tadi, Allah kepada Allah, selain taat kepada Allah wa rasulahu, dan taat kepada utusannya Allah, fima, di dalam segala sesuatu, hakama, yang memberi peraturan atau menghukumi siapa Allah bi dengan ma, ya yudkhilhu, maka akan memasukkan siapa Allah hu kepada orang-orang yang mau taat kepada Allah dan Rasul tadi, bilyai, dengan dibaca ya, yudkhilhu, wanuni, dan juga dibaca nun, nudkhilhu. Apa bedanya Pak? Kalau dibaca ya, yudkhilhu, artinya memasukkan siapa Allah, maka akan memasukkan siapa Allah itu hu kepada orang tadi. Kalau nun, nudkhilhu, maka akan memasukkan siapa kami hu kepada man atau orang-orang tadi. Cara memaknainya begitu. Jadi merubah domir namanya. Kalau ya namanya domir goib. Nah, jadi mir ya. Kalau nun domir mutakalim ma'al goer. Iku nak cara dari Pak Pangat arep ana sing belajar nahwu sorop malu kan. Nah, ngono kuwi. Angger ado pening ndase mikir beras do pening mikir nahwu sorop barang. Nah, itu. Wong wis angger wayahe salat gelem salat, wayahe turu gelem turu, wayahe kerja gelem kerja, semua apik kan. Kok wayahe mati kok mati dhewe. Wis apik ora usah doa aneh-aneh. Lah bagus pokoknya. Pokoknya wayahe mati gelem mati wis bagus apik. Maka yang demikian itu Allah akan memasukkan jannatin kepada surganya Allah. Tajri, yang mengalir apa surga tadi, min tahtiha. Oh, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya surga tadi, apa anharun, sungai-sungai, khalidina, dengan selama-lamanya, fiha, di dalam surga. Dan diingat-ingat kemarin kita masuk surganya Allah tuh karena fadlnya Allah, karena rahmatnya Allah. Jadi kemarin orang masuk surga tuh ada 4 derajat. Yang pertama karena ridhonya Allah, itu derajat tertinggi dari para nabi, para rasul, para wali. Nah, itu dengan ridhonya Allah. Yang kedua dengan hidayahnya Allah. Tidak tahu tiba-tiba dari kecil kumpul Pak Ismadi sehingga mau belajar, mau sholat, mau ngaji, sehingga sampai mati. Nah, itu namanya hidayahnya Allah. Yang ketiga karena makfirahnya Allah. Nah, makfirah bagaimana Pak? Ya asalnya mungkin tidak benar ya kan itu. Nah, tapi karena perbuatannya yang baik, nah ya, itu Allah jadi memberi ampunan. Nah, itu begitu. Yang terakhir ya dengan rahmatnya Allah. Dia mungkin beramal ya tidak, apa-apa ya tidak, ya kan. Tapi mungkin ada perbuatan dia yang Allah anggap itu adalah Allah tuh seneng, sehingga Allah tuh berkasih sayang kepada dia. Contoh-contoh ini, ingat gak kisah yang lonte ngasih minum anjing? Nah, itu dia minta ampun enggak sama Allah? Enggak kan? Dia cuma nengok anjing kehausan, wah kasihan. Nah, kan gitu. Nah, maka karena kasihan tadi, karena rasa kasihannya dengan anjing tadi, dengan tulus, ya kan, ya maka dia kasih minum tadi, Allah senang. Nah, walaupun dia tidak minta, tidak istighfar sampai nangis, Pak Rozak, dia tetap dapat rahmatnya
Allah atau dapat makfirahnya Allah tadi. Nah, gitu loh ya. Jadi ampunan Allah itu bukan kok istighfar wae Pak Rozak ya. Jangan salah. Belum tentu. Banyak sekali kisah-kisah cerita-cerita yang Allah ampuni orang itu bukan karena istighfar. Bukan karena tobat. Lalu lonte tadi apa tobat? Kan enggak. Kisahnya enggak tobat kan itu. Cuman ngasih minum anjing itu. Cuman jangan ditiru Pak Rozak. Kalau kita sudah seperti inilah. Ya cuman kalau nengok anjing gak usah juga kasih minum gitu guys. Siapa tahu nanti dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kesok-sokan kita ngamal. Pak kita ngaji terus Pak Jani supaya kan. Wah enggak bisa ya Allah aku ngaji terus. Mau harus ke surga. Nah terus nanti ditanya Pak Janis tuh ngajinya berapa tahun? Ingat Pak Janis, dari 2011 ya sampai sekarang berapa tahun Pak? 13 tahun, taruhlah nanti sampai Pak Janis umur 60 tahun berarti tambah 15 tahun enggak? Nah berarti 38 tahun, karena Pak Janis ngamalnya 38 tahun ya sudah Pak Janis di surganya 38 tahun Mbak. Baik, kira-kira cok mudah itu kalau kok kita karena amal kita maksudnya bisa itu masuk akal Pak Lubi ya, bahwa kita masuk surga itu karena fadlnya Allah, karena rahmatnya Allah. Jadi jangan coba-coba kok sok-sokan karena amal kita. Kalau sok-sokan karena amal kita Mary itu tadi Amir ngaji dari berapa? Wow, 38 tahun ya nanti Pak Janis dimasukkan surga 38 tahun terus dimasukkan neraka. Repot nanti. Wis terima wae lah pokoknya. Nah gitu. Ya Allah ini masuk surga karena rahmatmu. Ya sudah terima wae gitu. Dasar kesok-sokan karena amal. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Wa dzalika, dan demikian itu orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kok terus dimasukkan ke surganya Allah tadi, itu al-fauzu, keadaan yang apa namanya itu beruntung, al-azimu, yang agung. Nah, tapi yo ingat Pak Janis tidak akan bisa taat kepada Allah, tidak akan bisa taat kepada Rasul kalau tidak belajar caranya taat. Mek kira-kira pokoknya yang bersolat kayak ngono sholat ya ndak bisa. Nah itu pokoknya dasar awalnya nanti ya tolakul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi sampai mati ya ngono ya. Nah ilal hati kurang arti Pak banget minal mahdi ilal mati baru ngerti itu pala cetok ya itu. Nah, tapi yang direkam uang ganti hadis enggak maksudnya ya ilaladi, nah. Tapi maksudnya sampai mati gitu ya. Kok cari ini berarti hadis murtad ngomong pula orang repot. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa man, dan sebaliknya, wa man, dan barang siapa itu ya'si, orang itu kok bermaksiat atau mengingkari Allah kepada hukum-hukumnya Allah, tidak mau taat wa rasulahu, dan utusannya Allah, wa yata'adda, dan juga apa itu melanggar hududahu, kepada hukum-hukumnya Allah atau syariatnya Allah, ya yudkhilhu, maka akan memasukkan siapa Allahu kepada orang tersebut bil wajah ini gitu. Apa tulisannya? Bil wajah ini. Dengan dua wajah, maksudnya dua wajah itu boleh yudkhilhu sama depan tadi, boleh nudkhilhu. Kalau yudkhilhu ya memasukkan siapa Allah kepada orang yang enggak taat sama Allah dan Rasul tadi. Boleh nudkhilhu, maka akan memasukkan siapa kami kepada orang tadi. Memasukkannya kemana? Apa ke diskotik, apa ke
Mano, oh dimasukkan naron ke dalam neraka. Memasukkannya tadi kholidan dengan selama-lamanya fiha di dalam neraka. Walahu dan bagi orang tersebut fiha di dalam neraka tadi adapun disiapkan siksa muhinun yang sangat menyakitkan atau sangat menghinakan. Ya itu. Jadi du ihanatin artinya sangat menghinakan. Ro'a yang menjaga fidumairi di dalam domir-domir fil ayat ini di dalam dua ayat lafdun yaitu lafat min lafdumin yaitu lafadznya min wa fi kholidina dan di dalam maknanya kholidina maknaha di dalam maknanya keduanya. Jadi salah satunya lagi Pak Janis tadi kan karena rahmat dan fadlnya Allah ya. Salah satunya ngapa kalau orang itu kok orang mukmin atau orang yang taat kepada Allah andaikan dimasukkan surga kok selama-lamanya. Ya dikarenakan andaikan kok dia nggak mati, andaikan dia masih hidup, ya masih taat terus kepada Allah selama-lamanya, masih beriman kepada Allah terus selama-lamanya. Lah wong asal bergedel kan maksudnya itu ya ora gelem taat sama Allah, kon salat ora gelem, kon ngaji ora gelem, kon sedekah ora gelem, kon kerja ya malah maling ya kan, kon bojo mangkrusui tanggane umpama kan. Ya walaupun besok hidup ya hidup begitu terus, mau hidup selama-lamanya ya begitu terus lah itu. Itu makanya kalau orang kok dimasukkan surga ya nanti selama-lamanya karena imannya, kalau dimasukkan neraka ya selama-lamanya karena kekafirannya. Wallati ya'tinal fahisata min nisaikum fastashidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Walati dan adapun perempuan-perempuan. Tapi hukum ini kalau tidak keliru sudah dinusah nih ya. Dibaca wae dulu. Walati dan adapun perempuan-perempuan yatina yang pada mendatangi artinya mengerjakan siapa perempuan tadi. Kita di bojo. Kita punya istri. Nah, kok dia mendatangi atau mengerjakan al-fahisata kepada perbuatan yang menjijikkan. Ay az-zina zina. Minisaikum dari istri-istri kalian, tapi ayat ini sudah dinusah ya. Jadi kalau kita kok punya istri, kok dia berbuat menjijikkan, artinya dia berzina, minisaikum dari istri-istri kalian semua, fastasidu maka mencarilah saksi sahabat kalian semua alaihina atas perempuan tadi arba'atan kepada 4 minkum dari kalian semua. Amir rijalikum artinya dari 4 orang laki-laki kalian semua al muslimin yang pada Islam. Fa in syahidu maka jika kok bersaksi siapa 4 orang tadi alaihna kepada istri kalian tadi biya dengan fahisah atau perbuatan yang menjijikkan tadi, famsiku maka menahanlah kalian semua guna kepada istri kalian semua. Ai ahbisu artinya menahan, mengurung mereka semua fil buyuti di dalam rumah. Wamna'u dan mencegahlah kalian semua guna dari mereka min mukhalatatin nasi dari bercampur atau bergaul dengan manusia. Sampai kapan hatta yatawaffahunna sehingga memenuhi guna kepada mereka apa al-mautu kematian. Ay al malaikatu artinya menjemput kepada mereka apa al mautu kematian. Au ila ayaja'ala atau hingga jika menjadikan siapa Allah lahuna kepada mereka sabilan kepada jalan. Ay tariqon artinya jalan ilal khuruji kepada keluar minha dari rumah. Amiru pada memerintahkanlah kalian semua umiru diperintah siapa kaum muslimin bidzalika dengan demikian menahan perempuan yang berbuat menjijikan tadi awal al-islami ketika awal Islam.
Summa ja'ala, maka lalu menjadikan lahunna kepada mereka sabila dengan jalan, bijildil bikri dengan mencambuk perawan atau yang belum menikah, menyambuknya mi'atan dengan 100 kali, wa takriba dan juga mengasingkannya aman selama 1 tahun, warojama dan juga meranjam al-muhsotin yang muhson yang sudah bersuami istri fil hadisi wa fil hadisi dan di dalam hadis 5. Nah, karena menerangkan hukum bainal hadi di antara had yang hukum kemarin tuh malam Rabu kemarin ya. Qala, maka berkata siapa Nabi, hudu maka mengambillah kalian semua ani dari saya. Artinya hukum, ambil hukum ini, pakai, gunakan, hudu maka mengambillah kalian semua ani dari saya. Qad ja'ala Allah, qad ja'ala sudah benar-benar menjadikan siapa Allah lahuna kepada perempuan tadi sabilan, yaitu jalan keluar. Jadi yang walati yatinal fahisata tadi sudah diganti hukumnya, yaitu dengan dicambuk atau diranjam. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Walladani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul 'adzim.